kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, pihak Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara kasus kecelakaan dan menewaskan pelajar bernama M. Syamil serta melibatkan Maulana Malik Ibrahim, pengemudi mobil mewah, yang juga putra Kombes Abu Bakar Tutesi dan Ira Rizwana di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya bersama rekan-rekan saya di sini dari Ki Gultom, Jeremias Wasesa, dan Ruben Simamora. Hari ini kami baru selesai melakukan diundang gelar perkara khusus yang diselenggarakan oleh Polres Jaksel di bawah pengawasan dari Propam tadi ada dari Wasidik juga, ada dari Kompolnas semuanya, dari Irwasda juga tadi ada, dan paparan yang tadi disampaikan juga semua sesuai sama yang udah saya jelaskan juga, bahwa memang betul adanya terjadi dugaan pelanggaran lampu merah, dan dari klien kita juga tetap memang betul sesuai di CCTV berada di jalurnya di lampu hijau. Tidak ada sama sekali. Berarti ditegaskan dari pihak Mersinya belum ada membuka omongan atau bertemu secara langsung. Kami rindu melihat orang tua penabrak. Sampai kemarin malam minggu itu 40 hari almarhum. Dia juga nggak hadir. Nggak hadir ya? Oh, ketemu udah di rumah sakit ketemu. Hari pertama. Itu kan yang di rumah sakit kan dituduh-tuduh tuh. Dibilang kamu make ya, kamu minum ya. Tapi kan kita paham lah, namanya itu kan orang lagi berduka segala macam kan. Cuman biar lebih puas lagi, kita hari ini kita mau ngajuin asesmen ke BNN. Sekalian kita cek rambut sekalian untuk membuktikan itu. Kedua belah pihak yang hadir mengakui jika proses gelar perkara berjalan sesuai dengan rencana. Dan menurut rencana, gelar perkara ini menjadi pintu untuk menentukan apakah kasus laka lantas ini akan berlanjut ke pengadilan atau selesai sampai di sini. Tadi kita melaksanakan gelar perkara itu pukul 2. Jadi di dalam sana banyak juga teman-teman dari Polda, dari penyidik Propam, Kompolnas juga hadir, tim kuasa dari korban, dari pembawa motor juga hadir. Jadi sejauh ini sekarang masih digelar memang, tapi untuk internal. Untuk menentukan nanti mungkin penetapan tersangka, arahnya mungkin ke sana nanti atau bagaimana habis dari gelar di atas nanti. Bahwa kejadian ini bukan antara korban dan pelaku. Ini kondisinya sama-sama terjadinya kecelakaan lalu lintas juga. Iya. Belum ada disimpulkan siapa yang menjadi tersangkanya. Ya, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus sepakat juga karena klien kami beretikat baik, mengedepankan kemanusiaan. Adanya simpati dan empati yang dilakukan sama klien kami ke pengendara maupun yang dibonceng, tapi sebatas kemampuan klien kami. Jadi harus dilihat juga duduk perkara, jangan karena klien kami mengendarai mobil, jadi berlakulah strata sosial itu. Tapi kalau hukum ini kan kita mengenal asas equality before the law, semua sama di mata hukum. Tapi kami dari kuasa hukum tetap berbelasungkawa buat keluarga yang telah ditinggalkan oleh adinda kita ya, Adinda Syamil. Jalanan selalu punya cerita dan kasus yang sempat viral di media sosial, yakni aksi koboi dari seorang pengendara mobil dinas polisi menodongkan senpi dan melakukan kekerasan kepada pengendara lain di Tol Tomang, Jakarta Barat. Sekalipun kini pelaku sudah tertangkap, namun jika mengingat kejadian itu, Hendra sebagai korban mengungkapkan perasaannya kepada Baim Wong. Pertama sebenarnya tahu ya, dia itu WhatsApp-nya ada di, saya orang pertama mungkin, karena masih ada semua WhatsApp-nya. Cuman maaf saya nggak berani kalau orang yang pertama untuk itu, takut ya, kalau salah apa lagi takutlah. Trauma malah nggak bilang trauma, cuman saya tidak pernah mau menyebarkan sesuatu sebelum itu pasti. Takutnya difitnah, takutnya jadi apa, saya menjaga itu sih, saya nggak mau lah. Hanya gara-gara itu sesuatu hal kejadian yang misalkan viral atau segala, ketika itu jelas sudah ditangkap berapa, baru saya gimana gak takut lah. Kalau untuk yang pertama saya nggak mau jadi fitnah. Tapi kalau udah yakin dia ini baru saya bantuin deh, saya bilang. Mau gimana? Saya bilang.
ini podcast aja yuk, saya bilang. Saya daripada ngepost, saya bilang, akhirnya udah, kan kalau podcast kan lebih ke pertanyaan, bukannya saya mau fitnah. Iya betul, saya menanyakan ada apa, kenapa, apa udah ditangkap, gitu. Jadi ambil aman lah. Tanggal 4 ya kejadiannya. Sekarang tanggal 6? Iya. Kejadian itu jam berapa? Sekitar jam setengah 10-an lewat. Setengah 10-an. Itu lagi bawa orang? Kebetulan saya lagi bawa penumpang dari Karangtengah, Tangerang itu menuju ke Peluit, Lagon. Penumpang awalnya dia pengen foto, cuman saya suruh, Kak direkam aja, tolong direkam Kak, ini kayaknya orangnya karena orangnya mau aneh-aneh. Iya, mau udah emosi banget gitu. Takutnya ada apa-apa jadi buktinya itu. Iya. Kan nggak tahu persepsi dari yang orang itu apa. Selalu biasakan untuk mendengarkan dua sisi, apapun itu ya. Misalkan orang membunuh juga ya, gila nih orang membunuh ini. Tapi kita harus tahu juga kenapa dia membunuh. Jadi biasakanlah kalau itu. Jadi tidak saling fitnah. Baim merasa terenyuh ketika mendengar kisah Hendra, korban aksi koboi jalanan secara langsung. Maklum, sebelum kasus ini menjadi viral, Baim juga sempat mencoba menjadi sopir taksi online. Sebab itulah, Baim mengetahui bagaimana suka dukanya. Sebab itulah, setelah mendengar langsung, Baim merasa lega. Baim juga mengaku senang sebab pelaku sudah ditangkap dan kemungkinan besar dijerat pasal berlapis setelah diketahui jika plat polisi yang digunakan palsu. Ya itu sih lumayan agak berlapis sih ya, kayaknya ada nomor platnya, ada dia begitu, ada pistol juga. Kalau saya sih lebih ke percaya dengan hukum aja ya, jalanin ya. Sekarang perkembangannya apa? Udah ditangkap? Udah ya? Udah. Tadi saya lihat udah. Tadi saya lihat dari ditangkap. Udah rilis dari kepolisian juga kemarin malam langsung jam 9 udah pakai dia. Karena kita tadi malam pokoknya sampai rilis itu ya kita ngikutin lah ya. Nah sekarang kalau saya tanya nih sama Mas Hendra, ini kan viral emang yang viral ada tujuan baiknya. Iya, benar, ketika itu bisa ketangkep orangnya. Nah sekarang next stepnya atau enggak apa? Terakhirnya apa? Mau bagaimana? Ya nextnya sih sebenarnya buat pembelajaran pelaku aja ya, yang udah kayaknya udah nggak pakai perhitungan lagi, yang bener-bener jahat banget gitu loh, yang emosian banget, itu bener-bener harus dijeblosin deh ke penjara. Sementara itu, rona wajah Mulyadi, pria yang viral dengan goyang di ragunya di media sosial, terlihat berbahagia lantaran Baim Wong yang ditemani Keanu Tiger Wong dan Vicky Naki menepati janjinya membiayai resepsi pernikahan Mulyadi dengan kekasihnya Suci Ramadhani pada Sabtu 6 Mei 2023 di kota Pekanbaru, Riau. Itu saya bikin kawinan ya. Jadi pertama ketemu saya di podcast, abis itu saya nggak tahu dia itu bawa, kira manajernya, tiba-tiba dia bawa calon istrinya. Sebenarnya dia bilang pacar sih ya. Pas podcast, tiba-tiba saya tanya, emang udah menikah belum? Udah, kata dia. Oh kapan? Saya bilang, tapi KUA aja. KUA aja bulan apa gitu, dia bilang bulan Mei. Akhirnya karena orangnya itu, dia itu nggak palsu ya, orangnya itu nggak palsu apa adanya, calonnya juga Suci kalau nggak salah namanya ya. Nggak palsu. Pas saya nawarin ya semua apa yang saya lakuin, misalnya berbagi apapun itu ya sesuai dengan apa yang hati saya mau ngomong. Jadi pas podcast saya nawarin, mau nggak saya bikinin pesta pernikahan, hadiah dari saya deh. Akhirnya dia mau. Kalau alasannya sih sebenarnya dari Mas Baimnya ya, full mintanya di sana aja, itu di resto aja, ya udah dapatnya restorannya yang restoran yang terkenal lah di Pekanbaru. Kalau kenapa nggak mau di rumah, malahan dari awal kan nggak mau buat resepsi gitu, cuman ejab kabul, akad, ya udah selesai itu, nggak mau ribut-ribut kayak ada acara resepsi ya. Pada pertemuan sebelumnya, Mulyadi sempat meragukan keinginan Baim untuk membuat pesta pernikahan. Sebab Mulyadi dan Suci sudah sepakat akan menikah secara sederhana dengan mengundang kerabat dan keluarga.
Sebab itulah kedua pengantin baru itu mengaku senang dan tiada henti bersyukur atas kemurahan hati serta kebaikan suami Paula Verhoeven itu. Sebenarnya dari podcastnya, cuman waktu itu dia reaksi gimana ya? Reaksi dia pasti dia lihat-lihatan dulu sama Sucinya, karena Sucinya orang pemalu banget. Lihat-lihatan dan mau dia bilang mau dia bilang reaksinya tuh lebih ke nggak percaya sebenarnya. Ini benar atau nggak sih? Cuman kalau kita insya Allah apa yang kita ngomong kita tanggung jawab ya gitu dia. Dan akhirnya kejadian saya ke Pekanbaru juga. Tapi dia permintaan dia waktu itu Mas Baim datang juga tapi ya Pekanbaru saya datang. Akhirnya saya datang sama Kiano. Kita jauh-jauh datang nih dari Jakarta Pekanbaru. Ayo mana? Hai. Makasih tuh. Sehat-sehat halo. Akadnya udah ya? Hah? Semuanya udah akad? Akadnya udah, alhamdulillah. Hari ini full resepsinya. Alhamdulillah. Ini teman-teman datang semua nih, ini juga nih. Ya nih. Ada Kiano datang nih. Salam. Terima kasih banyak. Halo ya. Sama-sama. Bapak Mulyadi. Iya. Senang nggak dirayain? Iya. Senang ya. Pas ngobrol sama saya di ruang VIP, dia bilang sama Suci yang bilang, aduh akhirnya duduk juga saya ngerasain. Nah Pak Mulyadi bilang, Mas Mulyadi bilang ini apa? Sekali seumur hidup nggak apa-apa. Jadi ya, gitu aja sih. Ya, mereka sangat bangga dan mereka ngomong sangat bangga. Mereka kalau dari orang tua peluk aku menangis karena nggak nyangka umur seperti ini sekarang dan acara pernikahannya begitu enak dan nggak nyangka aja itu pernikahannya didatangi artis Mas Baim sama Vicky Naki ngobrol gitu kayak biasanya cuma lihat di TV, di handphone, di Facebook. Sekarang lihat secara langsung, ditemu langsung, ngobrol langsung. Nah, ngobrol langsung. Baim mengaku ikut senang dengan kebahagiaan kedua mempelai, apalagi ketika melihat kemeriahan resepsi pernikahan keduanya. Papa Kiano dan Kenzo itu tak mampu menggambarkan kebahagiaannya dengan kata-kata. Baim ikhlas membantu Mulyadi dan Suci sebab ia merasakan jika kedua mempelai merupakan orang yang baik. Baru ini nih, dia orang Pekanbaru dulu. Yang satu agak jauh, Mas Mulyadi ada. Saya senang sebenarnya gini, ketemu sama keluarganya. Saya penasaran, karena Mas Mulyadi itu orangnya apa adanya. Yang satu perempuannya, Sucinya, itu orangnya saya jujur, dia cantik dan saya selalu nanyakan kenapa milih dia, kenapa mau sama dia. Dari kejujuran ya ini, dari dua orang hebat ini saya mau lihat orang tuanya seperti apa. Saya orangnya gitu. Saya dari ada orang hebat itu pasti saya mau lihat orang tuanya. Ketika orang tuanya mencerminkan, memang orang tuanya yang hebat. Dan saya kemarin lihat ya semua orang tuanya agamanya bagus-bagus. Ini mamamu. Oh hai, sehat ya, punten ya. Dari Bekasnya Riaunya di kampung Riaunya. Kalau aslinya dari Pekanbarunya ini. Pekanbarunya. Oh dari Pekanbarunya. Anaknya cantik banget loh. Adanya kerja di Jakarta. Oh kerja apa? PMI DKI. PMI DKI. Selamat. Ini adiknya Suci. Ibu melihat sekarang Mas Mulyadi gimana? Bangga nggak? Alhamdulillah guys, Mas Baimnya udah menepati janjinya, memberi resepsi seperti apa yang ada di podcastnya kemarin. Kita ini mau nggak? Itu hadiah kawinan dari saya tuh. Mau nggak? Saya datang ke Pekanbaru, tinggal ini tempat. Habis itu kamu habis dari akad ke situ, undang aja orang-orang, makanan ada semua. Jadi salaman dulu. Salaman ya, udah ya, oke. Pengennya begitu kayak ke Jakarta, pengen jalan silaturahmi ke rumah Mas Baim, salam-salam sama Mas Baim, terus main-main ke rumah dia, gitu. Kalau dapat tidur rumah dia, gitu kan. Ya bantu dia jualan juga, gitu kan. Kayak maunya tuh kayak ya kita nih udah sobat gitu, pengen gitu, sobat gitu. Kalau Mas Baim perlu apa-apa ngomong sama Mul gitu.